Halo guys, di video ini aku mau ngejelasin tentang konsep Tuhan dalam Islam. Topik ini penting banget karena jadi dasar dari seluruh ajaran Islam, mulai dari ibadah, akhlak, sampai cara kita memandang dunia. Jadi di video ini kita bakal bahas konsep Tuhan secara runtut, mulai dari definisi, pembagian tauhid, dalil-dalilnya, sampai dampaknya dalam kehidupan seorang muslim. Yuk langsung kita mulai. Jadi, apa itu konsep Tuhan? Konsep Tuhan adalah fondasi utama dalam ajaran Islam. Dalam Islam, konsep Tuhan itu berpusat pada keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Allah itu pencipta, pengatur, dan pemelihara seluruh alam. Pemahaman tentang Allah ini bukan cuma teori, tapi jadi fondasi dari segala hal yang dilakukan seorang muslim. Konsep ketuhanan ini bersumber dari Al-Quran, hadis, dan penjelasan para ulama, baik klasik maupun modern. Oke, selanjutnya kita selanjutnya ada tauhid sebagai tauhid sebagai konsep utama ketuhanan. Tauhid adalah prinsip utama dalam Islam, yaitu keyakinan bahwa Allah itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Tauhid membagi pemahaman tentang Tuhan menjadi 3 dimensi. Yang pertama itu tauhid rububiyah, yang kedua itu tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Oke. Tauhid rububiyah ini ini adalah keyakinan bahwa Allah satu-satunya yang mencipta, mengatur, dan memelihara alam segala sesuatu terjadi dengan izinnya. Kehidupan, kematian, rezeki, bencana, keberuntungan, semuanya dalam kendali Allah. Rububiyah ini bikin kita sadar bahwa manusia itu punya keterbatasan dan kekuasaan yang jauh lebih tinggi dari kita. Lalu kedua ada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini kalau yang pertama kan tadi ngebahas kekuasaan. Nah, sekarang kalau tauhid uluhiyah ini fokus pada ibadah, artinya bahwa Allah yang berhak disembah. Semua bentuk ibadah seperti sholat, doa, zikir, puasa, dan tawakal, semuanya diarahkan hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk, benda, atau perantara apapun itu. Uluhiyah ini penting karena jadi garis tegas antara tauhid dan syirik. Yang ketiga itu ada tauhid asma wa sifat. Nah, yang ini nih membahas nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dalam Islam, Allah punya nama-nama yang indah disebut asmaul husna, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Qadir, dan seterusnya. Sifat Allah itu sempurna, tidak berubah, tidak menyerupai makhluk, dan tidak ada batasnya. Kita mengimani sifat Allah ini sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya. Yang ketiga, ini ada ciri-ciri Tuhan dalam Islam. Ciri-ciri Tuhan dalam Islam itu unik dan jelas banget. Yang pertama itu transenden. Ini dijelaskan di Quran Asy-Syura ayat 11, mengatakan bahwa ini menyatakan bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya dan tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa diwakili oleh bentuk apapun. Jadi nggak bisa gitu ngebayangin kalau Allah itu punya mulut, punya mata. Allah itu tidak bisa dibayangkan lah oleh kita. Yang kedua ini imanen, dijelaskan di surat Al-Kahf ayat 16. Jadi walaupun dijelasin di ayat ini, walaupun Allah maha besar, Allah juga dekat dengan hambanya. Dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa Allah itu bahkan lebih dekat dari urat leher manusia gitu. Yang ketiga ini universal. Jadi Allah ini adalah Tuhan seluruh alam semesta.
bukan Tuhan untuk bangsa tertentu atau gimana ya, bukan di bumi aja tuh, memang seluruh alam semesta sejak Raya Bima Sakti ini. Oke. Selanjutnya itu ada 4. Yang keempat ini ada absolut, sifat apa ya? Bukan absolut dan sempurna. Sifat-sifatnya tidak pernah sifatnya tidak berubah-ubah gitu. Allah selalu Maha Tahu, Maha Kuasa dan Maha Adil, dan itu sifat itu sempurna tanpa kekurangan sedikit pun. Yang kelima, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas. Ini membedakan konsep ketuhanan Islam dan konsep ketuhanan agama-agama lain. Selanjutnya kita ada keunikan konsep Tuhan dalam Islam. Islam menegaskan monoteisme murni. Allah itu esa dan tidak memiliki sekutu. Islam juga menolak konsep penyembahan perantara, karena hubungan antara Allah dan manusia itu langsung. Allah tidak bereinkarnasi menjadi makhluk, tidak berubah bentuk. Nah, inilah salah satu perbedaan konsep ketuhanan Islam dengan agama atau kepercayaan yang lain. Oke, selanjutnya itu ada dalil-dalil keesaan Allah. Di sini ada beberapa dalil yang menegaskan keesaan Allah. Salah satu contohnya di surat Al-Ikhlas, yang menyatakan bahwa Allah itu esa, tepatnya bergantung, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada satupun yang menyerupainya. Terus yang kedua di sini ada surat Al-Baqarah ayat 163 yang menjelaskan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Oke. Terus yang ketiga, ya, di surat An-Nahl ayat 20 sampai 21. Ini sini menjelaskan bahwa Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah tidak mampu menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan gitu. Oke. Selanjutnya itu adalah dampak pemahaman konsep Tuhan. Yang pertama nih, kita bahas dari psikologis dulu. Nah, memberi ketenangan, pengharapan dan motivasi karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penolong. Jadi membuat jadi kita hatinya jadi tenang, penuh harapan dan yakin bahwa Allah selalu mengetahui keberadaan dan keadaan kita. Oke, yang kedua, yang B, dalam pemahaman ibadah, menumbuhkan keikhlasan karena hanya Allah yang disembah, menghindari segala bentuk syirik dan perbuatan sia-sia. Jadi dalam pemahaman ibadah ini, jadi menumbuhkan rasa ikhlas karena ibadahnya hanya ditunjukkan kepada Allah. Terus yang ketiga di sini ada pemahaman tentang akhlak, menumbuhkan kejujuran, amanah, disiplin dan tanggung jawab, kesadaran bahwa Allah Maha melihat motivasi perilaku baik. Jadi mendorong seseorang perilaku jujur, amanah, disiplin dan bertanggung jawab karena sadar diawasi oleh Allah gitu. Oke, yang terakhir, kehidupan sosial, menguatkan rasa keadilan, empati dan tolong menolong, membantu manusia bersikap adil dan bermasyarakat. Jadi dalam pemahaman sosial ini membentuk masyarakat yang adil dan menghormati dan saling menolong. Oke, kesimpulannya, jadi konsep Tuhan dalam Islam ini berpusat pada tauhid, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Allah itu esa, sempurna dan satu-satunya yang berhak disembah. Pemahaman tentang Allah ini membentuk cara berpikir, beribadah dan perilaku seorang muslim. Semakin kuat pemahaman kita tentang Allah, semakin kuat pula iman dan akhlak kita kepada semakin kuat pemahaman kita tentang Allah dan semakin kokoh keimanan dan akhlak kita gitu. Oke. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan menambahkan pemahaman kita tentang konsep Tuhan dalam Islam. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. See you.